اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. Amma ba'du. Para hadirin jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kembali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerahnya kepada kita, utamanya dilimpahkannya rahmat dan nikmat kepada kita dalam setiap keadaan yang kita lalui. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat yang luar biasa berupa kemampuan kita yang diberikan oleh Allah dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ketaatan yang bisa kita lakukan adalah pertolongan dari Allah, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita dalam kehidupan kita, baik sejak kita masih di dunia ini sampai nanti di kehidupan akhirat. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, para karwanya, para putra-putra dan zuriyahnya, seluruh zuriyahnya. Demikian pula semoga juga tercurah kepada para sahabatnya, termasuk umatnya sampai akhir zaman. Kita sebelum memulai, mari kita awali dengan memohon kepada Allah. Semoga Allah terus menganugerahkan anugerah yang agung ini, yaitu berupa kemampuan kita dan kesempatan kita untuk selalu taat kepadanya. Semakin ditambahkan rahmat untuk kita, selalu dibimbingnya kita dengan hidayah dan taufiknya. Harapan dan permohonan kita aturkan kehadirat Allah dengan wasilah bacaan umur kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya teruskan, kira-kira ada yang punya pertanyaan betul? Saya Pak. Monggo. Tapi agak agak mengadakan sedikit Pak. Agak Mengadakan sedikit. Ini Ini masalah tidak. Begini Bapak. Selama biasanya kehidupan di kampung itu kan istilahnya ada orang hajatan itu yang mengundang jadi sumbang. Tapi maaf Bapak, saya selama ini tidak pernah disumbang karena semua acara saya tidak pernah dijawab. Dari saya nikah, terus dari saya punya anak di tanah, maka insya Allah saya juga membantu tidak dikasih beban dan sebagainya. Ya, jadi otomatis saya tidak mendapatkan sumbangan dari mereka. Terus dana yang saya selama ini saya sumbangan dihitung pahala tidak Pak? Terima kasih. Itu tergantung niatnya. Dan sedangkan niatnya nyumbang, pengen membantu atau pengen jajan. Nanti niatnya jajan ke restoran atau semanan kan itu niatnya itu kan bisa. Oh, pengen manganan, ya kan gitu. Tapi kalau niatnya ya Allah, teman saya ini punya hajat yang dia membutuhkan banyak, ya banyak tenaga dan sebagainya. Tak memang niatnya
dapat pahala dengan. Maka tergantung niatnya. Nah, memang kadang-kadang di dalam kehidupan masyarakat hal-hal demikian itu tentu sekali terjadi apa ya, menjadikan seseorang itu berpikir dalam satu kata dirancang atau ngaku. Padahal undangan itu tidak sampai ini. Gimana orang aku yang luar daerah semua memang ya orang luar daerah atau mampu yang terus dan aku malah ini berarti kapan lagi untuk balasan. Kadang-kadang pikiran semacam itu jangan saya walaupun itu tidak dimunculkan tapi kan seringkali dalam perasaan kita pada diri kita kalau saya berbicara kalau saya bantu di sini siapa tahu nanti anak saya di tempat yang lain ini juga teman-teman untuk bantuan yang lain kan misalnya dan lagi di tengah masyarakat itu berlaku sebuah nilai yang disebut dalam istilah agama kita dengan ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Kalau baik baik. Kalau ma'ruf bedanya apa? Nah, ada ma'ruf itu dari kata uruf. Uruf itu kalau saya terjemahkan dengan istilah selokan keren dengan local genius, kebaikan tingkat lokal. Lokal itu bisa dalam satu lingkup kecil keluarga, bisa lingkup RT, bisa RW, bisa kelurahan, bisa kabupaten, bisa satu. Syaratnya satu, nilai itu diakui oleh seluruh anggota komunitas itu dan disepakati untuk dijalankan. Itu namanya terjadi laku. Bedanya apa dengan al-khair? Nah ini sedikit. Al-khair itu kebaikan yang sumbernya adalah ilahiyah. Kebaikan ilahi yang nilai kebaikan itu sudah ditanamkan oleh Allah sejak awal mencipta manusia di dalam hati manusia sehingga nilai itu menjadi fitrahnya manusia dan itu berlaku secara universal. Tidak pandang sukunya apa, negaranya mana, kurun sejarahnya kapan, semua orang sejak zaman dahulu kala sampai nanti hari kiamat mengakui itu bagian. Contoh, kalau jujur itu hanya nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saja atau Jawa saja, atau seluruh dunia mengakui itu. Jujur, gila kejujuran. Rasa menyayangi itu hanya dimiliki oleh orang-orang kelompok tertentu atau milik orang seluruh dunia. Seluruh dunia kan? Itu mana? Karena itu sudah ditanamkan oleh Allah di dalam hati setiap manusia. Dan semua orang dari seluruh penjuru dunia manapun pasti mengakui kebaikan nilai tersebut. Itulah yang dinamakan al-khair. Nah, makanya kalau saya sering mencontohkan orang yang suka berbohong, pembohong gaweane ngapus wong. Contohnya misalnya mencoleng, mencopet, apa ngapus wong langsung ngambil. Ning nak lurai copet dihapusi ngomong lho. Lurai copet dihapusi anak buah. Kira-kira dia nesu atau enggak? Ya biarti orang penjahat yang suka menipu saja kalau ditipu nggak suka. Berarti dia sebenarnya senang dengan kejujuran. Itu cuma perilakunya yang sudah menyimpang itu yang sering mengikuti hawa nafsu mengarahkan dirinya untuk selalu berbuat hal yang berlawanan dengan fitrahnya. Nah contohnya yang makhluk tadi seperti kesepakatan di tengah masyarakat. Nah ini itu nanti dengan orang mantu dan menyumbang. Gitu? Itu kesepakatan. Dan nilai itu kira-kira sejalan dengan kebaikan al-khair. Sejalan apa betul? Sejalan. Oh, konconya di kota-kota kayak gini tak hewan bisa jadi nyumbang tenaga, bisa jadi nyumbang pikiran atau nyumbang sebagian
ingin meningkatkan kepada orang lain sebagai rasa tanggung jawab sosial dan juga sebagai rasa simpati dan empati kita kepada orang lain, juga sebagai kepada orang tetangga kita. Itu kan bagian dari kebaikan al-khair tadi kan. Nah, tetapi al-khair yang sudah mendasari tadi itu disepakati nilainya diwujudkan dalam satu bentuk kebaikan yang sifatnya lokal. Kalau neng daerah Baturan Selomatan ini boleh jadi nak diundang orang itu menyumbang dengan uang, boleh jadi dengan bawa barang. Bisa terjadi kan seperti itu misalnya. Kita jenengan pernah mendengar atau pernah ngalami nggak di suatu daerah di Jawa ini? Kalau orang menyumbang bermantan itu sumbangan piro jenengan diumumke lah ketika ada dibuka di situ dicatat diumumke. Pak Toyo 500.000 catat. Sekarang yang disumbang segitu sesuk nak Pak Toyo duwe gawe harus minimal sama. Belek daerah Banyuwangi, saya ngalami sendiri. Bu Nuril pisang rojo kalau menyerang klopo 5 biji, gula 3 kilo, cakup semua. Sesuk Bu Nuril nyumbang, sing saiki disimpan nyumbang buku minimal. Kalau tidak akan didatangi aparat desanya. Betul. Ditegur. Makanya kadang-kadang, tapi itu sudah disepakati oleh masyarakatnya di sini ya, ada Pak. Itu ada sebagai Banyuwangi selatan daerah sekitar Sumoko. Ya, kita daerah Genteng bagian selatan. Daerah Bonjowo, Jeruk dan lain sebagainya. Saya bukan orang sana yang ngerti, aku di rumah. Itu seperti itu, dan aku ngalami, saya ngalami yang seperti itu. Jadi itu namanya ma'ruf, artinya pengennya itu kan meringankan pihak-pihak tertentu pada saat tertentu dilandasi dengan sifat kita yang ingin senantiasa meringankan beban orang lain, tapi bentuk dan formatnya ya sesuai dengan kebijakan lokal yang diakui oleh kebenaran masyarakat setempat dan ditaati oleh anggota masyarakat setempat. Itu namanya ma'ruf. Nah, dengan niatnya bersangkutan jadi nyumbang. Dan dengan pikiran dengan mantu kan tidak ada jatah apa-apa. Nah, pengen ketemu anak hajarnya kalau sunat meneng. Kadang-kadang kan sunat bisa dibalasan diajarkan. Misalnya seperti itu. Dan supaya oleh sebelum kembali. Ya itu seperti itu. Jadi itu sepakat. Jadi memang istilah kebaikan di dalam Al-Quran itu macam-macam. Dulu pernah saya sampaikan juga sebenarnya. Sudah tidak lebih dari sekali saya sampaikan ini. Tapi masalah ingat betul. Definisi ingatan itu beringat betul. Ada khair, ada ma'ruf, ada hasan, ada soleh, ada lagi thayyib, ada lagi al-birru. Semuanya kebaikan artinya ini apa bedanya? Semuanya beda. Dengan boleh kemudian menggunakan semua. Kalau al-hasan atau hasanah itu sifat kebaikan atau kebaikan, tapi kebaikan yang lebih berkembang ke dalam jiwa, tidak muncul di dalam yang sifat lahirnya, tapi nanti kalau sudah muncul dari sesuatu yang dilahirkan akan disebut dengan istilah lain. Hasan itu sifat baik yang berkembang. Maka kalau diwujudkan dalam nilai yang ma'ruf, maka akan disebut ma'ruf. Ya. Kalau akan diwujudkan dalam bentuk kebaikan yang diakui universal akan disebut baik. Itu hasan. Maka hasannya apa yang jeruk. Jadi mongkok artinya apa? Neng Joko boleh jadi dilihat sama dengan yang lain, tapi isi hatinya berbeda.
yang tumbuh di dalam hati itu disebut al-hasanah atau al-hasan. Kemudian jadi yang umum ini baik lebih baik lagi. Yang kita sering dengar kan halal thayyiban panganan, ya kan? Padahal baik itu bukan panganan. Sifat manusia atau keadaan manusia sendiri, baik laki atau perempuan itu sudah disebut baik. At-tayyibatu lit-tayyibin, ya. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Lahan itu wanita-wanita yang thayyibat, yang baik itu hanya untuk para laki-laki yang baik itu memang tujuannya hanya untuk para wanita yang baik, seperti itu. Sementara para wanita yang keji itu memang tujuannya menjadi laki-laki yang keji pula dan sebaliknya. Maka baik itu apa? Dengan kalau itu disebabkan pada makanan saja, baik itu apa? Ya baik yang seperti apa? Baik kalau dilihat secara zahir, secara indrawi, baik menyenangkan, dan ke dalam juga menyenangkan. Maka makanan itu yang baik bukan hanya sekedar dilihat tampilannya menyenangkan, tapi nak dirasakan dia enak. Ke perut dan ke tubuh dampaknya juga. Itu namanya makanan yang wajib. Maka gizinya cukup, ya, tidak menimbulkan alergi dalam tubuh dan sebagainya. Maka makanan itu boleh jadi secara umum baik, tapi bagi orang tertentu jadi tidak baik. Bukan baik, proteinnya tinggi, tapi bagi saya kalau saya bisa alergi saya, tidak baik untuk saya. Dan untuk makanan kenapa disifati baik? Karena ia atau makanan itu tidak hanya memberikan manfaat secara batinnya saja, tidak kepada jasmaninya saja, tetapi juga punya efek psikologis yang baik. Contoh, jenengan makan, makanannya itu bergizi tapi mengatur saksa. Kira-kira seleranya muncul begitu. Padahal isinya aja, sama gizinya. Tapi kalau sama gizinya, tapi ditambah diatur sedemikian rupa, gairah nafsunya kan muncul kayak gitu. Maka banyak itu mengatur atau nilai yang bergantung dalam keadaan yang seperti itu. Untuk bermakan. Maka untuk wanita juga sama. Untuk laki-laki juga sama. Kalau laki atau perempuan yang thayyibat itu wanita, nah disawang gitu. Nah disegari seperti yang kalau ini nanam yaki, ya, dijadikan pasangan, menjadikan hidup menjadi satunya. Kalau bapak dan rahmat itu namanya. Maka kalau dengan menikah itu diberitakan apa? Pangkihu ma tobalakum minan nikahilah wanita yang tayyib. Tayyib itu orang bertumpuk, walaupun untuk poligami orang bertumpuk. Senyum kan berpakai itu loh. Sama ini nanti kan jagungnya orang sini-sini. Jagungnya orang sini-sini sengaja. Jadi kan di sawangnya kan gitu. Jadi jauh Al-Quran itu maka balakum minan nisa yang baik menurut kami dari kalian. Laki perempuan juga sama. Carilah para pasangan suami yang thayyibun. Itulah yoga nyemangke kelihatan berwibawa, bisa melindungi dan bisa mencukupi. Itu namanya thayyibun. Itu thayyib. Apalagi tadi istilahnya. Kalau soleh segala sesuatu yang disifati soleh itu adalah sesuatu yang berfungsi sebagaimana
mana mestinya secara sempurna. Apapun kalau itu disebabkan dengan soleh, berarti sesuatu itu berfungsi sesuai dengan karunia-Nya, dengan tujuan berbeda. Maka misalnya jenengan pakai pakaian, pakai mukena begini, karena tujuannya diciptakan untuk melaksanakan sholat. Ketika dipakai untuk sholat, jenengan merasa nyaman betul. Nah, orang nyaman berarti langsung. Misalnya kain ini dari kain yang bikin panas semua, kalau api menereng, tapi nak dipakai gak nyaman gak soleh. Solehnya nak dipakai itu gerakan tidak terlihat, badan bisa lebih nyaman, dan seterusnya itu namanya soleh. Pakaiannya seperti itu. Nah, seperti misalnya, dan kalau saya kan membandingkan antara kopiah, ada kopiah. Ambos bulu mesti langsung panirnya kadang akan kecoklatan itu kadang-kadang kopiah hiburan gitu. Maknanya akan kecoklatan itu tetap goreng yang siram. Orang itu kok digoreng kayak bubur sehingga itu kopiah kalah soleh dan goreng. Sepatunya mahal. Contohnya sepatu yang pernah dimiliki oleh mantan Syakira, istrinya mantan Farah juga. Farah juga itu kan satu bintang satu dunia. Sepatu sandalnya itu, hiasnya berlian. Sandal. Ini nak kita kain itu apa tidak? Ini lagi rasa namanya. Dia tuh punya sandalnya kita. Dia betul. Lo nak ada orang yang kita banyak orang kita nak kita kok peti berlian ini lah merasa soleh sandal. Itu namanya soleh. Kalau amal yang soleh, artinya amal perbuatan yang memang dilakukan sesuai dengan tujuan dilakukan. Pertama, perintahnya Allah. Jadi kan soleh kan. Kedua, cara melaksanakannya kan sesuai dengan tujuan. Ketiga, memberikan dampak baik kepada pelaku dan juga kepada orang lain. Itu namanya amal soleh. Itu soleh. Mereka apa tadi? Tapi sudah baik, makruh, baik, soleh, hasan sudah dari mulai. Al-biru itu adalah kebaikan yang tampak nyata, bisa disaksikan dengan indera dan rasanya atau kata buahnya al-birru itu kalau ditulis tanpa harokat sama dengan al-barru. Biasanya bahasa Arab itu kalau tulisannya kodro, ada korelasi, ada benang merah makna yang menghubungkan. Kalau al-barru artinya apa? Allah al-fasadu barri wal bahri, telah nyata tampak kerusakan di barri daratan, bahri lautan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut di makasabat dinas dengan ulah tangan atau perbuatan manusia. Maka kalau al-barru itu sifatnya apa? Sifatnya masif, menonjolnya. Contohnya begini, kalau jenengan melihat bumi ini dari luar angkasa, bentuknya apa? Bulat. Tapi apakah bulat itu kayak bulatnya bulat? Enggak tahu. Mau kayak bulan-bulan kayak bumi ini. Tapi kalau kita dari luar angkasa kan kita berbeda sesuatu. Nah, sekarang kita turun. Kalau Anda di tengah samudra, di tengah lautan, Anda memandang misalnya Anda di anjungan kapal, kalau sahabat kalau penyeberangan di Sumatera itu saja, di tengah laut itu yang Anda lihat ke depan apa? Garis lurus ya, horizon, ya, horizon itu lurus. Semakin lama kapal melaju ke depan, semakin mendekatlah dia kepada daratan.
Nah ketika sudah semakin mendekat kepada daratan, nanti lama-lama daratan itu akan muncul. Nampaknya seperti apa? Pertama kan ketika belum muncul kan garis lurus saja kan itu, horizon kan betul. Tapi lama-lama kelihatan kayak nonjol ini. Di atas garis itu kayak ada tonjolan ini kan. Kayak loh, pulaunya mulai beton. Semakin lama semakin dekat pulau-pulaunya, gunung-gunungnya mulai kelihatan ya. Itu baru namanya itu daratan. Maka daratan itu pasti kalau dibandingkan dengan horizon air pasti menonjol. Maka amal yang disebut dengan al-birru, kebaikan yang disebut dengan al-birru itu harus menonjol, harus kekok, nyata, real. Orang bersembunyi di balik atau di dalam sebuah tempat. Makanya menjauh jenengan berbuat baik kepada orang tua yang berbuat baik seperti tadi sampai orang berdino lakukan. Apa perbuatan yang memang orang tua itu sendelok tenang hati anak. Jenengan jauh dari orang tua, berdino dengan dulu. Tapi orang tua raro wujudnya. Nah kalau ditunggu itu aja memang itu baik, tapi kan orang pas sampai raro wujudnya kan. Berbeda dengan setiap hari, setiap sore misalnya, Bu, Pak, Ribon, Dinten Niki sehat bertemu. Misalnya kan gitu. Ngomong kan rasanya kan beda kan. Beda betul. Pasti kata aku sudah pernah. Ngomongnya ya jangan ngapain. Lah anak hidup. Nah kalau begini, kan sama-sama merasakan kebahagiaan kan itu. Gitu. Itulah kebaikan yang muncul, yang nampak, yang bisa dirasakan oleh kita, yang menjadi tujuan atau menjadi objek dari amal itu. Kemudian misalnya kita sensasi, naruh atau mungkin setengah tahun bisa, atau minimal pada tahun lebaran mulai beto, omae, bapak ibu dandani bersini. Dijawani oleh sehingga misalnya tombol ini tercukup bisa dipakai dengan api-api dengan api. Lu kong tangga dari termasak dengan ada penyawa itu namanya al-birru. Maka perintahnya Allah kepada orang manusia itu adalah untuk berbuat baik kepada orang tua bukan nafsan tapi al-birru, birrul walidain, supaya kebaikan itu dinyatakan betul dalam bentuk yang real, yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa disentuh dengan indera. Bahkan boleh jadi orang lain pun bisa merasakannya, walaupun merasakannya hanya sekedar menyaksikan. Itu al-birru. Dari kata al-birru nanti terbentuk kata mabrur. Mabrur itu menjadi sifat apa? Yang sering kita dengar, kata mabrur itu menjadi sifat apa? Sifat amaliyah apa? Haji. Terus artinya apa? Haji mabrur. Yang mabrur itu hajinya atau orangnya? Kira-kira hajinya atau orangnya? Hajinya. Maka mensewu kalau ada orang seringkali ketika ada orang ngomong, semoga Bapak dan Ibu yang menunda haji ini menjadi haji yang mabrur dan haji yang mabrurah. Itu ungkapan yang bahasa yang salah. Salah nih. Sebenarnya itu haji yang mabrurah. Yang mabrur itu hajinya, pelakunya disebut barun atau barun. Kalau haji mabrur, kalau umroh mabrurah boleh. Nah terus haji yang mabrur itu apa? Maka hadis Rasulullah ketika bercerita tentang haji mabrur, ya saya bacakan terjemahan aja, maksud aja. Pertama, lisannya menjadi semakin halus, ucapannya semakin menjadi baik.
Kedua, tangannya lebih terbuka, lebih dermawan. Itu ciri haji yang mulai nang berhaji, balik haji, omongan itu senang isuman, isu dan seterusnya, itu dipertanyakan kemakmuran. Karena suara yang didengar yang ditujukan kepada orang lain itu kan terasa betul kan, real kan, etok. Tangannya semakin terbuka, semakin dermawan, gampang wewe. Itu ciri haji yang terus hebat. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah. Jadi bukan hanya sekedar nang jelas surga, sholatnya saya rajin, nimpel ini juga. Itu mengambil tinggal ini gurih mampir dan uang. Karena ujian kemakmuran seseorang itu, kemakmuran seseorang itu tidak hanya sekedar terkait dengan kesalehan pribadi, tetapi dampaknya kepada dampak perbuatannya dilakukan oleh seorang yang hajinya mabrur terhadap sesama di lingkungannya. Menjauh ini saya tak presiden ini mulai jelasnya dari ngobrol-ngobrol, ya dari topik. Mana benar pertanyaannya? Oh, enggak. Si anak tadi mengikut masuk Islam, terus mengikut berkorban. Oh ya, pertama begini, hubungan antara orang tua dan anak sekalipun selama berbeda akidahnya atau selama berbeda agama beragama, maka itu hanya bisa disambungkan ketika masih hidup di dunia. Setelah mereka nanti berpisah dengan kematian, maka mereka sudah tidak ada lagi hubungan. Terus misalnya kayak kasus yang disampaikan oleh ibu, ini anaknya kan akhirnya mengikuti disambung. Ia berkorban mengatasnamakan ibu sambungnya. Ya karena berkorban untuk ibunya sendiri yang mati dalam keadaan non-muslim, itu dikasih apapun ya pahalanya nggak sampai. Gitu, ya kan? Bahkan kalaupun si anak rajin beribadah mendoakan orang tuanya untuk mendapatkan ampunan Allah, juga tidak akan diampuni oleh Allah karena memang tempat bencananya sudah berbeda. Jadi yang dapat ya sambungnya tadi, yang seragama ya, keyakinan. Nah ini kadang-kadang kan di tengah masyarakat kan kita kan ada orang tuanya masih belum beragama Islam atau tidak beragama Islam sampai mati, anaknya kemudian masuk Islam. Padahal orang tuanya itu ya sangat besar kasih sayangnya kepada si anak, walaupun sudah berbeda agama pun masih disayangi, sekolahnya masih dibiayai dan seterusnya. Nah, sehingga si anak ini juga secara manusia kan tidak bisa mengabaikan cinta orang tuanya walaupun berbeda agama. Saya pernah ditanya seorang tokoh, ya guru besar kan, saya itu gimana kalau rasanya tidak mendoakan orang tua saya? Dan dia itu berjasa betul buat saya bisa seperti sekarang ini karena jasanya orang tua saya, membimbing saya, mendukung saya. Dulu ketika kuliah saya berakhir berhenti, didukung mati-matian sampai ibu saya itu rela menunggu saya menyelesaikan skripsi itu 6
Anda ikut kontrak dengan saya untuk mendampingi saya supaya kamu. Itu berarti kan bisa saja besar kan itu. Tetapi sayangnya tidak saya. Terus kalau saya sebagai anak kok tidak mendoakan, aku orang-orang malah durhaka. Ya, nah iya. Makanya, tapi kalau saya mendoakan orang tua saya yang tidak seagama dengan saya, repot kan? Ini lah gunanya. Ini saya kasih kata Pak. Sekarang saya kasih contoh saja. Nabi Isa alaihissalam itu nanti di akhirat ketika terjadi hisab kepada seluruh umat manusia, itu akan dihadirkan oleh Allah untuk menjadi saksi atas orang-orang yang dulu di dunia mengaku menjadi pengikutnya dan menuhankan. Maka Nabi Isa dikatakan, pertanyaannya Allah kepada Nabi Isa nanti, wahai Isa, ini manusia yang miliar banyaknya, kok pada mengatakan kamu itu Tuhan dan menyembah kamu, mengagungkan namamu, sing kongkongnya kowe sapa? Allah menanya ini. Maka jawab Nabi Isa, ya Allah, tiada mungkin bagiku untuk mengatakan apa yang bukan menjadi hakku. Engkau sudah tahu itu. Aku hanya menyampaikan apa yang Engkau perintahkan padaku. Itu apa? Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kamu sekalian. Dan aku terus menjadi saksi, mendampingi mereka untuk mengatakan dan melakukan ini. Tapi ya Allah, setelah Engkau wafatkan aku sudah tidak bisa mendampingi mereka lagi. Engkau lah yang menjadi pengawas terhadap mereka. Kalaupun mereka mengatakan menuhankan aku nggak ngerti, aku nggak tahu ngomong. Maka ya Allah, kalaupun mereka benar-benar salah, monggo siksa, monggo silakan, itu milikmu sendiri. Itu hamba-hambamu sendiri. Monggo kamu diapakan terserah. Tapi kalau seandainya Allah berkenan mengampuni mereka, ya gak ada yang bisa mengampuni kamu. Lalu benar kan? Itu hambamu ada rumah dan dia dewi ibaratnya kalau manusia itu. Jadi itu hamba-hamba sedang wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mau seksa mereka ya Allah, monggo, itu hamba milikmu sendiri. Tapi kalau engkau akan mengampuni mereka, ya engkau maha perkasa, gak ada yang bisa menghalangi engkau. Tetapi engkau sudah maha besar. Surat Al-Maidah ayat 117, 118. Al-Maidah. Jadi yang saya sampaikan kepada orang yang bertanya itu Pak, sudah besar tanya. Doanya ini, ya Allah, aku tidak tahu sepenuhnya keadaan orang tua yang engkau itu. Kalau engkau ingin azab mereka juga hamba. Tapi kalau engkau akan ampuni mereka, semuanya ada dalam kuasa dan ada yang bisa mempengaruhi keputusan. Ampun maksud Allah. Dengan begitu kan kita jadi kalau jalan kan dengan tidak redaksi yang tidak meminta, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu betul-betul dia bijaksana, dan orang kalau sudah seperti itu, ya kan, gimana lagi, nggak bisa. Akhirnya justru orang itu setelah mendapatkan cerita saya seperti itu, ini yang paling pas. Jadi aku kalau sebagai anak yang sudah beriman Muslim ini tidak maksa Gusti Allah, dan ketika saya menyampaikan itu saya juga tidak melanggar larangan Allah untuk mendoakan orang tua saya. Lomkan ada seperti itu. Jadi kata ada lagi benar. Ya gitu. Zakat itu kalau kita baca di surat At-Taubah ayat 160 ayat 60 itu hanya untuk orang-orang bermasakin dan seterusnya.
itu tidak disebutkan untuk hanya orang Muslim saja, bahkan termasuk itu bisa diberikan kepada orang lain. Karena apa? Boleh jadi dengan kemurahan kita dalam memberikan itu bisa merubah pandangan mereka terhadap agama Islam. Ini contohnya mawar menjelang lebaran untuk zakat mal, zakat fitrah. Sementara ada fakir miskin yang tidak semuanya Muslim, sehingga Muslim yang sesuatu bacaan lontong opor, gila, sehingga Muslim bibit jari nabi. Kira-kira mereka iri dan benci dengan Islam kira-kira, gila, maka itu sifatnya kemanusiaan. Lil fuqara'i wal masakin itu termasuk musafir dan saudara, selama mereka itu memang tidak pernah diketahui memiliki niat yang buruk, perilaku yang buruk terhadap umat Islam dan agama Islam sendiri. Ada, ya. Zakat dan sedekah itu aslinya sama, aslinya. Artinya harta yang diberikan kepada pihak yang berhak. Masalahnya zakat itu menjadi kewajiban dengan syarat-syarat tertentu. Zakat mal itu adalah harta yang menjadi simpanan seseorang. Zakat mal itu adalah harta yang disimpan oleh seseorang yang nilainya sudah mencapai nisab tertentu dan waktu kepemilikannya sudah lebih dari lewat 1 tahun. Itu zakat mal. Itu tetap kalau itu memang yang diberikan diambilkan dari zakat malnya, itu dikerjakan bukan sedekah. Tetap boleh. Nah, kalau zakat penghasilan, mohon maaf sekarang ini kan pemerintah menggalakkan adanya pajak penghasilan, zakat penghasilan ya. Yang sebenarnya nisabnya bagi orang Indonesia itu ya sekarang ini ya termasuk tinggi pendapatan jenengan. Kalau dikumpulkan dalam 1 tahun itu senilai harga emas 85 gram. Harga emasnya emas murni kurang lebih 2.800.000 harga emas sekarang. 3 juta. Kalau 85 gram berapa? Pokoknya itu kalau saya pernah menghitung itu paling tidak penghasilan seseorang per bulan harus di atas 20 juta. Itu baru wajib zakat penghasilan. Dicicil per bulan. Kalau 20 juta misalnya dibayarkan per bulan, ya berarti 25.000 kali 20, ya kan 1 jutanya 25.000, 2,5%-nya, ya pengen 20 berarti 500.000. Itu kalau menjadi penghasilan jenengan per bulannya 20 juta. Nah kalau jenengan tiap bulan bayar, tapi penghasilan jenengan nggak sampai 20 juta, itu bukan disebut zakat. Anda belum bayar zakat. Kenapa bukan zakat? Anda belum wajib zakat, belum sampai nisab. Yang disebut zakat itu kalau sudah sampai nisab. Nah kalau belum sampai zakat tapi jenengan bayar apa? Itu namanya sedekah. Benar. Syaratnya zakat kan harus nisab, haul. Ya. Niatnya zakat Pak, belum tekan semisal, ya tetap entuk ditampa tapi dinilai sedekah. Karena syarat zakat harus mencapai nisab, di mana hukumnya menjadi wajib. Tetapi kalau hanya harta yang dikeluarkan yang hukumnya bukan wajib, namanya sedekah.
bisa sedekah, bisa wakaf, bisa hibah, bisa hadiah. Jadi jenengan angkatnya mau diapakan? Monggo terus. Nanti ya, untuk malam hari ini kita akan tutup. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan memberikan hikmah bagi kita semuanya, dan kita berdoa semoga Allah langgengkan anugerah ketaatan ini kepada kita semuanya, dan juga kita diberikan istiqomah di dalam melakukan berbagai macam peluang kebaikan yang disodorkan Allah kepada kita. Bila itu berhidayah, amanah sebelumnya kita tutup dengan mendoakan saudara-saudara kita yang boleh jadi saat ini sedang menghadapi banyak miskin, apapun bentuknya, entah itu dengan sakit, dengan kesulitan, dengan kesusahan dan segala macam. Semoga Allah yang semuanya berikan kelapangan dan kesusahan-kesusahannya, dilimpahkan rezekinya, diberkahi segala apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Doa kita aturkan kepada Allah dengan wassalam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.